Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Ambarsari dari kelas akuntansi 2 dengan nomor BP 22101155110057. Ingin mempresentasikan tugas dari pengantar manajemen tentang pengawasan. Pengawasan atau controlling. Pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, kemudian menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan dari perusahaan. Kemudian pengertian pengawasan. Pengawasan adalah suatu proses penetapan dalam ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang ditetapkan tersebut. Kemudian ada tujuan dari pengawasan. Yang pertama, untuk mengetahui apakah sesuatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang digariskan. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui apakah segala sesuatu yang dilaksanakan dengan instruksi serta asas-asas yang telah ditentukan. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan dalam bekerja. Kemudian yang keempat, untuk mengetahui apakah kegiatan berjalan secara efektif dan efisien. Kemudian yang kelima, untuk mencari jalan keluar bila ternyata dijumpai kesulitan-kesulitan dan kegagalan ke arah perbaikan. Kemudian ada tipe-tipe dari pengawasan. Ada 3 poin. Yang pertama, pengawasan pendahuluan atau feedward control. Yang kedua, pengawasan konsulen. Yang ketiga, pengawasan umpan balik atau feedback control. Kemudian ada tahap-tahap pengawasan. Tahap pengawasan ada 5 poin. Yang pertama, penetapan standar pelaksanaan atau perencanaan. Yang kedua, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, pengukuran pelaksanaan kegiatan. Yang keempat, perbandingan dengan standar dan evaluasi. Kemudian yang kelima, pengambilan tindakan atau koreksi bila perlu dilakukan. Kemudian poin yang terakhir, ada karakteristik dari pengawasan. Karakteristik dari pengawasan ada 10 poin. Yang pertama, akurat. Yang kedua, tepat waktu. Yang ketiga, objektif dan menyeluruh. Yang keempat, terpusat pada titik-titik pengawasan strategik. Yang kelima, realistik secara ekonomis. Kemudian yang keenam, realistik secara organisasional. Yang ketujuh, terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi. Yang kedelapan, fleksibel. Yang kesembilan, bersifat sebagai petunjuk dan operasional. Dan yang terakhir, diterima oleh para anggota organisasi. Sekian dari presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.